محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi ini senantiasa kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Adalah doa ibadah yang mengawali aktivitas kita. Di setiap hari saat kita bangun tidur, kita tidak lupa untuk memanjatkan doa ini. Kita mengawali aktivitas kita dengan bersyukur. Kita mengawali agenda kita yang paling utama adalah dengan bersyukur. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana. Pada dasarnya kita mengakui kelemahan kita, bahwa kita tidak mampu menghidupkan diri kita sendiri. Tetapi Allah lah yang menghidupkan kita dari kematian kita, yaitu waktu kita tidur. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan dikumpulkan. Jadi kita sadar bahwa kita akan dikumpulkan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari lisannya, apa yang terlahir dari tangannya, dan apa yang kemudian lahir dari langkah kaki dan anggota badannya. Oleh karena itu setiap hari kemudian kita harus mempertimbangkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, sehingga kita mengetahui bahwa yang kita lakukan sesuatu yang benar, yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang buruk, yang ini akan meringankan hisab kita di akhirat nantinya. Wa ilaihin nusyur. Maka doa ini menjadi kekuatan bagi seorang muslim berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di pagi hari, bahkan sampai menjelang tidurnya nanti. Dan jamaah rahimakumullah, karena kita seorang muslim, tentunya kita sadar bahwa sikap muraqabatullah itu menjadi penting, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi kapanpun dan juga dimanapun. Kalau hilang, perasaan pengawasan ini hilang, apa jadinya kita? Menjadi hamba yang berani, apa yang kemudian bisa dibanggakan? Berani dalam artian melanggar larangan Allah. Berani dalam artian meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita. Kita bukan orang yang sendiri, kita punya keluarga. Kalau kita anak, kita punya orang tua. Kalau kita orang tua, kita dititipin oleh Allah amanah yang namanya anak. Maka ketika dalam berhidup, mengarungi kehidupan ini, kita tidak berpikir infirodi, berpikir ananiyah, egois, berpikir sendiri, kemudian tidak peduli dengan yang lain. Orang tua tidak bisa peduli, tidak bisa kemudian cuek dengan perilaku anaknya. Seorang anak juga demikian, tidak bisa cuek dengan perilaku orang tuanya. Harus kemudian watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saling menasihati satu dengan yang lain. Bagaimana kemudian kewajiban orang tua ketika melihat anaknya melakukan hal yang tidak baik, maka harus ada sikap tegas, tidak bisa pembiaran. Jamaah rahimakumullah, anak adalah investasi bagi orang tua fid dunya wal akhirah. Investasi bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Maka yang bisa dibanggakan dari anak adalah kesolehannya. Anak yang soleh itu menjadi kebanggaan orang tua, baik di dunia dan di akhirat. Bukan kemudian bersifat materialistis. Dia adalah anak orang kaya, dia adalah anak saya yang kaya. Tidak sepenuhnya bisa dibanggakan jika tidak berbalut dengan kesolehan. Sebagaimana kemudian Rasul SAW menganjurkan pada kita, boleh menjadi seorang muslim yang kaya asal bertakwa. Karena ketakwaan itulah yang kemudian akan mengawal perilaku kita. Bagaimana mentasarrufkan harta, bagaimana menggunakan ilmu, bagaimana merawat hablum minallah, hubungan interaksi kita dengan Allah, wa hablum minan nas, interaksi kita dengan sesama manusia. Maka kesalahan ini menjadi baik, salihun likulli zaman wa makan.
Kapanpun dan dimanapun kesalahan itu menjadi ada. Inilah yang kemudian bisa dibanggakan oleh orang tua dari anaknya. Sampai Rasul SAW menyebutkan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu adalah harapan bagi orang tua ketika orang tua sudah wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan meninggal. Dan kemudian orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kemudian mengharapkan doa dari orang-orang yang masih hidup untuk dirinya, dan juga mengharapkan kesalehan yang dulu dilakukan di masa hidupnya. Jamaah rahimakumullah, berbicara terkait dengan hubungan orang tua dengan anak. Sebelum kita nanti masuk pada bagaimana pendidikan anak sejak dalam kandungan, kita tahu bahwa manusia yang kemudian Allah ciptakan, Adam alaihissalam, kemudian Allah tempatkan di bumi, dikaruniai anak Qabil dan Habil dari istrinya Hawa. Literatur menyebutkan bahwa jumlah anaknya Adam alaihissalam ada yang menyebutkan itu 100 dengan 50 kali kelahiran. Karena setiap kelahiran itu kembar, laki dan perempuan. Syariat pada waktu itu kemudian membolehkan bahwa pernikahan itu silang. Yang lahir bersama Qabil akan dinikahkan dengan kembaran yang lahir bersama Habil. Sehingga Habil menikah dengan kembarannya Qabil, Qabil menikah dengan kembarannya Habil. Karena laki perempuan, dan Hawa melahirkan 50 kali. Itulah salah satu referensinya yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Jamaah rahimakumullah, kita ketahui bahwa ada kemudian sifat yang tidak baik muncul dari sang anak. Kalau kita adalah orang tua, dan kemudian kalau di antara kita ada yang belum menjadi orang tua dan insya Allah akan menjadi orang tua, kadang terjadi cekcok antara anak-anak. Ya. Pertengkaran kecil dari satu perkataan dengan perkataan yang lain, jual beli kata. Dia masih kecil, masih 4, 5, 6, 7 tahun gitu. Kemudian kalau memainkan kekerasan juga tidak keras juga. Tetapi kemudian orang tua mengambil penting bahwa setiap perselisihan di antara dua anak dalam satu keluarga maka harus diselesaikan sampai akarnya. Tidak hanya kemudian sekedar selesai-selesai. Bagaimana ketika orang tua melihat perselisihan di antara anaknya, kakak beradik, kemudian hanya sebatas mengangkat tangan, ayo berhenti, tidak. Kalau tidak mau berhenti, Bapak akan pukul kalian. Itu tidak menyelesaikan masalah. Hari itu mereka akan berhenti untuk berselisih. Tetapi siapa tahu bahwa di dalam dirinya itu masih ada rasa dendam. Rasa dendam yang itu kemudian melimuti salah satu di antara keduanya atau keduanya sekaligus. Atau kadang orang tua mengatakan gini, wajar, dia kan masih anak-anak. Dia masih anak-anak, pantaslah kalau misalkan dia itu seperti itu. Maksudnya adalah berantem, bertengkar, itu kan masih anak-anak. Justru pembiaran itu menjadi awal munculnya kebencian di dalam keluarga. Bagaimana hubungan kakak adik menjadi tidak harmonis. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua menjadi tidak harmonis. Sebenarnya tidak harmonis, cuman kadang ditampilkan di depan itu seolah-olah harmonis. Jamaah rahimakumullah, maka Al-Quran telah mengajarkan banyak terhadap kita, baik sebagai seorang bapak maupun sebagai seorang ibu. Menjadi susah posisi orang tua itu ketika melihat anaknya itu pada berantem. Mau diapain juga anaknya sendiri, kemudian juga mau gak mau harus mengambil sikap yang cepat dan benar tanpa meninggalkan luka salah satu keduanya. Coba di antara dua anak tadi yang kemudian berantem, sudah adik nih tak kasih hadiah, kakaknya ditinggalkan. Bagaimana perasaan sang kakak? Kenapa adik yang dikasih hadiah? Kenapa bukan saya? Maka ini perlu penjelasan. Jangan kemudian nunggu nantilah kalau sudah besar nanti dia juga akan paham sendiri. Tidak bisa. Justru sejak kecil itulah kemudian harus diselesaikan masalah-masalah kecil seperti itu. Maka di saat ayah berusaha menjadi penengah, jadilah penengah yang baik, penengah yang selalu menjaga aspek keadilan secara proporsional. Dialog menjadi penting. Jangan kemudian kita selaku orang tua berpikir, ngapain dialog sama anak kecil? Justru itu hal yang penting untuk menunjukkan kalau dia salah, di mana letak kesalahannya. Tapi jangan ditinggalkan dalam keadaan bersalah. Kalau dia salah, tunjukkan kesalahannya. Apa yang menjadikan dia dikatakan salah? Kemudian kalau benar seperti apa? Maka sangat apresiatif orang tua
ketika melihat anaknya itu meminta maaf. Jangan kemudian sampai menutup pintu maaf bagi sang anak, bagi orang tua, ya. Kemudian juga kita tidak pernah kemudian mengatakan ini menjadi sesuatu yang biasa kalau terjadi di antara orang tua. Jamaah rahimakumullah, kita lihat ya, luka hati sekalipun kecil pada anak itu memang tidak terlihat langsung dampaknya. Kita lihat bagaimana kakak beradik, yang kakaknya sudah masuk SMP sederajat, adiknya masih di SD, tapi kemudian tidak bisa akur. Tidak bisa akur, lantaran apa? Sekolah jenjang SD-nya itu berbeda. Antara yang kemudian SD-nya sang kakak dengan SD-nya sang adik berbeda, itu menimbulkan jealous, kecemburuan di antara mereka. Adiknya terima saja karena dia disekolahkan lebih baik, karena kondisi ekonomi waktu itu bagi orang lain lebih baik, maka disekolahkan masuk sekolah yang favorit. Tapi ini menjadi hal serius bagi sang kakak. Kenapa dulu saya disekolahkan di tempat itu, sekarang kemudian adik disekolahkan di tempat yang sana yang lebih baik daripada saya? Ini harus diselesaikan. Padahal mereka usianya belum balik, tapi itu kadang menjadi masalah dan itu terjadi dan juga harus diatasi. Kenapa? Kalau mereka tumbuh dewasa, maka hal ini menjadi luka yang mendalam, yang membekas sampai mereka dewasa dan lebih susah untuk itu. Bagaimana ketika mereka berkeluarga? Akan turun temurun. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kemudian kita menjadi tahu juga bahwa konflik kecil itu bisa menjadi permusuhan dalam rumah tangga. Sebagaimana penyesalan juga kadang sering datang terlambat. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, kalau kita orang tua, pertanyaannya adalah, apakah aku selaku orang tua, apakah saya itu sudah adil memperlakukan anak-anak? Kalau masih anaknya satu, perhatiannya insya Allah fokus pada yang ada. Tapi bagaimana ketika sudah lahir yang kedua, ketiga, masihkah saya sebagai orang tua itu masih memperlakukan adil terhadap anak-anak atau tidak? Apakah mereka merasa bahwa saya selaku orang tua itu merasa nyaman menjadi tempat kembalinya mereka? Jadi orang tua itu tidak hanya segera memberikan, mencukupi keperluan dan kebutuhan anak-anak. Dia mau pulsa, dikasih kuota, kasih pulsa. Mau kendaraan, belikan kendaraan. Kemudian mau apa lagi? Mau kampus yang diinginkan, diberikanlah kampus yang diinginkan, dan sebagainya. Apakah itu sekedar cukup? Tidak. Tapi bagaimana kemudian orang tua menjadi kebanggaan anak? Anak akan membanggakan diri orang tuanya. Itu bapak saya, itu ibu saya. Bagaimanapun kondisinya, mereka akan terus mengapresiasi. Tidak malu mengatakan bahwa lelaki tua yang duduk di belakang itu adalah bapaknya. Tidak malu mengatakan bahwa ibu yang kemudian berpakaian sederhana di belakang itu adalah ibunya. Dia akan mengatakan, ibu saya, itu bapak saya. Dari mereka lah saya dapat belajar akhlak, belajar akidah, belajar ibadah. Dari mereka saya mampu mengapresiasi, menghormati orang lain. Jadi kadang ternyata ada anak yang tidak confident, tidak pede dengan orang tuanya, Bapak Ibu. Malu mengatakan itu adalah orang tuanya. Itu siapa lelaki tua di sana? Oh, itu tetangga, oh itu Pak D, itu Pak Le. Padahal itu bapaknya sendiri. Siapa perempuan yang duduk di belakang itu? Oh, itu tetangga itu. Mengatakan itu tetangganya, padahal itu adalah ibunya. Betapa kemudian naifnya sang anak malu mengakui bahwa itu adalah orang tuanya sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kita juga kemudian harus lihat realita ya. Kembali kepada kisah tadi, Qabil dan juga Habil. Karena perselisihan di antara Qabil dengan Habil, Qabil yang kemudian tidak menerima dengan putusan bahwa korban yang disediakan, yang dihadirkan oleh Habil itulah yang diterima oleh Allah, maka muncul kebencian yang ada dalam dirinya. Maka ini kemudian diabadikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Idh qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah satu seorang dari mereka berdua, yaitu yang diterima adalah korbannya Habil, dan tidak diterima yang dari yang lain, yaitu korbannya Qabil. Qala
la aqtulannak. Maka ia Qabil berkata, la aqtulannak, sungguh benar-benar aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka berkatalah Habil bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana muncul satu perkataan, la aqtulannak, sungguh benar-benar aku akan membunuhmu. Itu keluar dari mulut saudara untuk saudara lainnya, untuk saudara kandung lainnya yang kemudian memberikan mana ancaman. Ancamannya bukan akan memukul, akan ditinggal, pergi sendiri, bukan. Penghilangan nyawa yang akan dihilangkan. Maka konflik yang tragis ini kemudian menjadi masalah yang ibrah, hikmah bagi generasi setelahnya. Dan ini kemudian di luar sepengetahuan dari Adam alaihissalam. Nabi Adam sebenarnya tidak tahu dengan apa yang terjadi di antara mereka berdua. Maka tugas kita selaku orang tua akan memberikan edukasi sebaik-baik edukasi, memberikan keteladanan sebaik-baik keteladanan, memberikan bimbingan sebaik-baik bimbingan, dan memberikan ilmu dengan sebaik-baik ilmu. Tugas maksimal yang dilakukan oleh orang tua. Kita pernah diingatkan dengan kisah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab didatangi seorang ayah. Dia mengadu terhadap sikap dan perilaku anaknya. Wahai Amirul Mukminin, anak saya sekarang sudah hampir berani berkata kasar terhadap saya. Anak saya sudah berani kemudian mengancam saya, membantah saya, dan hampir-hampir akan memukul saya. Bagaimana sikap seorang khalifah mendengar orang tua mendapat perlakuan yang buruk dari anaknya sendiri? Maka kemudian tidak langsung menjatuhkan hukuman dan putusan, kecuali setelah dikonfirmasi. Prajurit, datangkan anak dari ayah ini. Didatangkanlah ayah anaknya. Baik sang anak, apakah benar ini adalah ayahmu? Benar khalifah. Apakah benar kamu itu berkata kasar terhadapnya? Benar wahai khalifah. Apakah benar kamu kemudian mengancam ayahmu? Benar wahai khalifah. Apakah benar kamu hampir-hampir memukulnya? Benar khalifah. Celaka kau, durhaka kau terhadap orang tua. Ternyata itu yang terjadi, realitanya demikian pada zaman dulu. Dan sekarang kan tidak ada orang tua yang kemudian bangga memiliki anak durhaka, kan tidak ada yang mengharapkan orang tua memiliki anak seperti itu. Bahkan anak yang menjadikan orang tua itu nangis, itu pun sudah dikatakan durhaka gitu. Oleh karena itulah kemudian ketika sang anak dikatakan durhaka, celaka kau, maka sang anak kemudian memberikan pertanyaan, wahai khalifah, jangan terburu-buru menghukumi saya. Bolehkah saya bertanya? Ini sebenarnya pembelaan, dia mengajukan pertanyaan, saya ini benar-benar salah atau tidak? Maka pertanyaannya adalah, apa hak anak dari orang tua? Apa hak anak dari orang tua? Maka khalifah kemudian menjawab bahwa menyebutkan 3 hak anak di antara hak-hak anak yang lainnya. Yang pertama adalah anak berhak mendapatkan calon ibu yang baik. Yang kedua adalah anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Yang ketiga adalah anak berhak mendapatkan pengajaran Al-Quran yang baik. Nah, 3 ini disebutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sang anak mengatakan, Allahi, satu pun dari 3 itu tidak pernah saya terima dari ayah saya. Ibu saya adalah seorang budak yang dibeli dengan harga 2 dirham di pasar. Ayah saya tidak berusaha mencari ibu yang baik. Nama saya dikasih nama Ju'al. Ada 2 makna Ju'al, bisa bermakna orang yang buruk rupa, atau Ju'al itu bisa bermakna hewan yang hidup di pohon kelapa, yang kadang melubangi pohon kelapa. Atau kita di sini menyebut dengan kewawung. Yang ketiga, saya tidak pernah mendapatkan pengajaran Al-Quran dari orang tua saya. Orang tua tidak pernah mengajari saya Al-Quran. Maka ketika khalifah mendengar bahwa 3 hak ini tidak didapatkan oleh sang anak, maka tidak jadi kemudian menghukum sang anak. Wahai ayah, kenapa engkau mendapat perlakuan seperti itu? Karena engkau tidak memberikan hak terhadap anakmu, maka kamu tidak mendapatkan hak dari anakmu juga. Ketika hak anak itu kemudian tidak disampaikan, tidak diberikan, maka orang tua tidak mendapatkan hak dari sang anak untuk ditaati, untuk dipatuhi. Nah, terkadang kemudian ketika kita lihat kesalahan sang anak, menemukan kesalahan dari sang anak, maka adalah evaluasi dulu. Apa yang saya lakukan?
Apa yang saya berikan pada sang anak sehingga perlakuannya dia seperti itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah, evaluasi, introspeksi diri itu bukan hal yang buruk. Justru hal yang baik untuk dilakukan oleh seorang muslim, untuk mengetahui apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang kemudian harus kita tinggalkan dalam hal pendidikan atau dalam hal parenting. Maka Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim menyebutkan dengan ilmul hal. Ilmul hal adalah ilmu keadaan. Keadaan kita seperti apa, maka ilmu yang berkaitan dengan keadaan itulah yang harus kita siapkan. Bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan, maka ilmu halnya adalah ilmu pernikahan, fiqhul munakahat, kode etik ketika hendak melangsungkan pernikahan. Itu yang kemudian dipelajari. Bagaimana kemudian memilih pasangan, bagaimana melangsungkan akad pernikahan, bagaimana kemudian Lailatul Zafaf dan seterusnya, dan itu kemudian dipelajari. Ketika anak kemudian masih berupa janin di dalam rahim ibunya, maka ilmunya adalah ilmu merawat janin. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ketika anak kemudian lahir, maka kemudian ilmunya adalah tarbiyatul aulad, bagaimana mendidik anak-anak, dan seterusnya. Itu ilmu hal. Dan ini kemudian tidak bisa kita anggap remeh. Nantilah saya nanti juga tahu, nanti akan dikasih tahu orang tua. Tidak. Kalau kita memang adalah orang tua, maka kita harus menyiapkan dari sekarang. Nah, jamaah rahimakumullah, setiap orang tua memiliki harapan pada anaknya. Termasuk anak yang ada dalam rahimnya, yang masih ada dalam rahimnya. Itu setiap orang tua punya harapan. Apakah kemudian orang tua ini mengkomunikasikan dengan janinnya atau tidak? Allahu a'lam. Tapi ketika mengkomunikasikan dengan janinnya, maka ada komunikasi. Terjadilah komunikasi antara orang tua, khususnya sang ibu yang tengah mengandung bayi yang ada di dalam rahimnya. Komunikasi itu menjadi penting. Baik komunikasi verbal yang kemudian disampaikan dalam bentuk untaian kata, atau kemudian komunikasi dalam bentuk doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk sang janin yang berada di dalam perutnya. Jamaah rahimakumullah, tentu kita mengatakan bahwa bagi seorang ibu yang hamil, tentu dia tidak sendirian. Dia tidak sendirian. Bahkan kemudian seorang ibu dalam rumah tangga atau seorang ayah, dia tidak sendirian. Ada Allah. Sesibuk-sibuk apapun pekerjaan yang harus diselesaikan, ada Allah. Sebesar apapun masalah yang harus diselesaikan dalam keluarga, ada Allah. Sesulit apapun mendidik anaknya dalam keluarga, ada Allah. Jadi Allah selalu kemudian membersamai kita dan membersamai orang tua kita dalam mendidik kita. Jadi kalau ada keluhan, maka disampaikan kepada Allah. Apakah fasilitas ini sudah digunakan atau belum? Apakah kemudian mengadunya kepada Allah atau kepada media sosial? Kalau kemudian yang terjadi dalam keluarga diadukan dalam media sosial, orang lain jadi tahu. Ada yang membaca dengan iri, ada yang membaca dengan hasad, ada yang membaca dengan dengki, ada yang kemudian tertawa. Oh, rasakan, dia sekarang sudah merasakan kesulitan dalam mendidik anaknya, kan gitu. Maka kalau kita lihat bahwa di dalam Al-Quran kita kenal dengan Ibu Hannah. Ibu Hannah ini adalah ibunya Maryam. Ibunya Maryam yang ketika sedang hamil mengandung Maryam tidak tahu bahwa yang dikandung itu adalah anak perempuan. Tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Zaman dulu tidak ada USG, tidak ada juga dokter kandungan, dokter obskin misalkan, tidak ada juga. Yang tahu adalah dia sedang hamil, dan ketika sedang hamil ini kemudian dipersembahkan untuk Baitul Maqdis muharrara. Maka kemudian kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, ya Allah, inni nazartu laka, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau, ma fi batni, anak yang ada dalam kandunganku ini, muharrara, menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka karena itu terimalah nazarku ini daripadaku. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Bayangkan, Ibu Hannah, ibunya Maryam, itu sejak hamil sudah kemudian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah dan menyampaikan maksud dengan kehamilan itu. Allahu a'lam, padahal Allah itu lebih tahu. Tapi kemudian sudah ada doa yang kemudian dipanjatkan. Indah, sejak ibu hamil itu sudah ada kemudian untayan doa yang kemudian disematkan. Sejak ketahuan apakah minggu pertama, minggu kedua kehamilan, atau 4 bulan dari kehamilannya, sudah kemudian janin yang berada dalam rahimnya dikucuri dengan doa. Dikucuri dengan doa. Dan kita tidak tahu doa mana yang kita panjatkan untuk janin ini yang kemudian akan dikabulkan oleh Allah, kapan dan di mana dan pada usia berapa janin itu. Tugas kita adalah berdoa, memberikan nutrisi yang baik. Ini baru berdoa. Maka doanya kemudian tidak menjadi orang tua yang bakhil dalam berdoa. Capek dah saya mendoakan dia di dalam janin, nanti ajalah kalau sudah lahir baru kita doakan. Belum tentu ketika lahir itu kemudian didoakan. Justru ketika di dalam rahim kemudian tidak didoakan, tidak diguyur dengan untayan doa, maka kita tidak akan tahu dengan apa yang akan terjadi. Maka Ibu Hannah ini kemudian dengan tulusnya memanjatkan doa bahwa bayi yang ada di dalam janinnya dipersembahkan untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Sampai kemudian Imran pernah mengatakan, hati-hati, siapa tahu bayi itu adalah perempuan. Karena perempuan kan tidak bisa dijadikan sebagai muharrara, mengabdi kepada Allah di Baitul Maqdis. Tapi karena ketika yang lahir itu adalah perempuan, qala falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika lahir, ternyata yang lahir adalah bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Allah tahu dengan yang dilahirkan itu. Dan kemudian laki-laki, perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki tidak sama dengan perempuan dalam berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena waktu itu yang boleh berkhidmah di Baitul Maqdis adalah mereka yang laki-laki. Kalau sekarang ini adalah diabdikan diri sebagai takmir, yang memakmurkan masjid, mendesain kegiatan di masjid, beribadah di masjid dan seterusnya. Wa inni samaituha Maryama, dan aku memberikan nama padanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, ini yang menarik. Wa inni, dan kemudian aku mohon perlindungan untuknya kepadamu ya Allah, serta anak-anak keturunannya kepada engkau ya Allah daripada syaitan yang terkutuk. Itu kemudian didoakan oleh orang tua. Sehingga jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat satu hadis, setiap bayi yang terlahir itu kemudian disentuh oleh syaitan. Setiap bayi yang terlahir itu kemudian disentuh oleh syaitan. Bagaimana maksudnya? Maka kemudian ketika dia nangis itu adalah karena disentuh oleh setan. Ada 2 bayi yang tidak disentuh oleh setan. Satu adalah bayi Maryam, yang kedua adalah bayi Isa bin Maryam yang tidak tersentuh oleh setan. Karena bagian dari doa orang tuanya. Sehingga jamaah rahimakumullah, itu adalah yang pertama yang perlu kita lakukan. Bagaimana kemudian melakukan bayi dalam kandungan? Satu adalah dengan doa. Yang kedua adalah apa yang dimasukkan oleh orang tua ke dalam perutnya. Suami berkewajiban memberikan nafkah. Maka nafkah yang diberikan adalah nafkah yang halal, halalan thayyibah. Halal lagi baik. Halal lagi baik. Halal secara hukum syariatnya baik bagi kondisi sang ibu. Kondisi ibu yang hamil baik gak mengkonsumsi makanan halal ini? Kondisi ibu yang sedang hamil, kalau mengkonsumsi makanan ini berdampak baik pada bayi atau tidak. Nah, ini yang dikatakan baik. Standar baiknya ada secara medisnya, secara kemudian kondisi fisik dan tubuh bagi ibu yang hamil. Karena kemudian ketika halalan thayyibah, ibu yang kemudian sedang hamil dikasih makanan tanpa batas, itu menjadi juga tidak baik. Maka halalan thayyibah. Jika orang tua, ayah khususnya, membawa pulang makanan minuman yang haram, harta yang haram, itu bisa menjadi sebab terjadinya kerusakan dalam rumah tangga. Fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak untuk membersihkannya. Sesiapa yang kemudian mengkonsumsi dari makanan dan minuman yang haram, maka akan dibersihkan oleh neraka. Yang ini kemudian harus kita perhatikan, bahwa makanan minuman itu menjadi sumber energi, sumber kekuatan untuk beraktivitas. Kalau sumbernya itu sesuatu yang haram, yang buruk, yang hitam,
maka yang terlahir nanti juga sesuatu yang buruk, yang terlarang dan hitam perilakunya. Dan itu bisa berpengaruh pada kondisi sang janin juga. Oleh karena itulah kemudian harus dijaga juga, doa dilakukan, makanan minuman juga dilakukan. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, tindakan atau perilaku orang tua saat tengah hamil atau mengandung. Ini menjadi penting. Menjaga psikologi emosional itu menjadi penting. Orang yang kemudian hamil dalam kondisi temperamen, maka akan terhubung dengan kondisi sang bayi. Seorang ibu yang kemudian mohon maaf penuh hari-hari, hampir tiap hari ada rasa ketakutan yang dimunculkan dari tetangga sekitar atau dari tempat tinggalnya, bahkan dari unsur internal keluarganya, itu berdampak pada kondisi sang janin. Perilaku yang kemudian diterima oleh sang istri dari suaminya, tekanan, kekerasan verbal, atau bahkan mungkin nauzubillah kekerasan fisik, itu berpengaruh pada sang janin. Maka tidak hanya kemudian tanggung jawab sepihak, ya sudah itu tanggung jawab istri untuk merawat kehamilannya, suami pun memiliki tanggung jawab yang sama. Bahkan tanggung jawab suami menjadi double, tanggung jawab terhadap sang istri, tanggung jawab terhadap bayinya. Dan itu kemudian dijaga perasaannya, bagaimana kondisi psikologinya, itu pun harus dijaga. Doa dilakukan, makanan halal kemudian diberikan, dan juga perilaku yang baik juga diberikan. Nah inilah kemudian kondisinya. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika menjaga kandungan ini, mempersiapkan dengan baik, itu nanti hasilnya juga akan baik. Termasuk apa yang didengar oleh sang ibu dan apa yang dilihat oleh matanya sang ibu saat dia hamil, itu akan nyambung kepada sang janin. Maka kita mendapatkan pengalaman ketika ibu yang hamil itu kemudian mengkonsumsi suara-suara yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan menonton tontonan yang baik, yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat dengan nasihat-nasihat dari guru dalam bentuk kajian dan sebagainya, itu berpengaruh positif terhadap kondisi sang janin. Tapi kemudian ketika yang didengarkan sesuatu yang tidak baik, hari-hari mendengarkan pertengkaran, menyaksikan pertengkaran, termasuk berpengaruh terhadap kondisi sang janin. Maka ketika lahir, kadang kemudian bayi merasa takut. Ketika tumbuh kembang di usia remaja, merasa takut, tertekan. Karena sejak kemudian dalam kehamilan dia mendapatkan pelakuan yang seperti itu dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Inilah kemudian jamaah rahimakumullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Adalah bersuci, dalam keadaan suci. Apa itu suci? Sudah bertauhid. Sudah bertauhid. Maka dalam surat Al-A'raf 172, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu ketika Allah kemudian bertanya kepada kita sudah pernah ditanya oleh Allah dalam keadaan kita berada masih berupa ruh, belum terlahir ke dunia ini. Sudah ditanya, janin yang belum lahir sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka janin kita waktu itu masih berupa ruh, belum terlahir ke dunia ini mengatakan, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, tugas orang tua adalah menjaga anak yang telah dalam keadaan beriman ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Itu harus dijaga anak ini. Dulu ketika masih single berdoa agar dipertemukan dengan jodohnya. Sudah dipertemukan dengan jodohnya dalam ikatan pernikahan, kemudian berdoa agar diberikan keturunan. Allah kasih keturunan. Maka ketika sudah lahir keturunan itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, maka tugasnya harus dilaksanakan, mendidik, membimbing, mengarahkan sang anak itu. Itu kemudian harus dilaksanakan. Jangan sampai kemudian orang tua menjadi lepas tangan. Dia udah dewasa, dia sudah kuliah kok, sudah besar, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, biar dia menentukan jalan hidupnya sendiri. Tidak bisa. Kalau orang tua masih hidup, maka tugas membimbing, kewajiban membimbing itu masih ada. Adapun kemudian anak yang ditunjukkan jalan yang benar ternyata menyimpang, faliyadzubillah, maka itu tanggung jawab sang anak. Allah tidak menyalahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian Kan'an putranya itu tidak beriman. Allah tidak salahkan Nabi Nuh. Kenapa anakmu tidak beriman? Allah Maha mengetahui bahwa Nuh alaihissalam itu sudah mendakwahkan tauhid kepada putra dan keluarganya, bahkan terhadap kaumnya.
tetapi mereka kemudian memilih untuk berpaling dari dakwah tersebut. Sama ketika orang tua sudah memaksimalkan ikhtiar, menunjukkan yang baik, memberikan bimbingan dan keteladanan, bahkan kemudian sudah mengajaknya, tapi ditolak oleh sang anak, maka orang tua sudah melaksanakan amanah dan tugasnya, yaitu untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya, dan anaknya itulah nanti akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah rahimakumullah, hal-hal yang bisa kita lakukan terkait dengan ketahanan keluarga yang dimulai dari sejak memilih pasangan, ketika dilanjutkan dengan merawat kandungan dan tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak. Mereka adalah investasi keluarga kita. Mereka anak adalah investasi dunia akhirat kita. Kalau kita sudah tiada di dunia ini, maka merekalah yang akan mendoakan kita. Tentunya kita tidak ingin kemudian memiliki anak yang tidak tahu adab dan sopan santun terhadap orang tua. Tapi yang kita mintakan kepada Allah adalah anak yang saleh salehah, yang bisa berdoa. Ketika berdoa langsung memanjatkan doa kepada Allah, bukan memutar YouTube kemudian ditaruh di atas batu nisan orang tuanya, karena dia tidak bisa memanjatkan doa bagi orang tuanya. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita selaku orang tua untuk mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah yang sebaik-baiknya. Dan semoga kita yang selaku menjadi anak bagi orang tua kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah, birrul walidain, kapanpun dan dimanapun, sekalipun kita jauh dari orang tua secara jarak dan tempat tinggal. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul